Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovilana Rahmatika. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang metode pembelajaran mind mapping. Nah, sebelum lebih jauh mengetahui tentang apa itu metode mind mapping, apa nih kira-kira metode mind mapping itu? Metode mind mapping atau peta pikiran adalah metode mempelajari konsep yang ditemukan oleh Tony Buzan, seorang kepala Brain Foundation tahun 1970. Konsep ini didasarkan pada cara otak kita menyimpan informasi atau dapat disebut sebuah teknik pencatatan yang didasarkan pada riset tentang cara otak yang sebenarnya. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu menurut Buzan, strategi mind mapping merupakan cara yang paling mudah untuk memasukkan informasi ke dalam otak dan untuk mengambil informasi dari otak. Nah, dengan kata lain, mind mapping adalah metode pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan siswa dengan kreatif serta menyusun ide-ide pokok dari sebuah konsep menjadi sebuah peta pikiran yang mudah dipahami oleh siswa, sehingga metode ini sangat efektif untuk mengembangkan daya kreativitas siswa. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuat mind mapping? Nah, di sini Buzan memberikan langkah-langkah membuat mind mapping. Bagaimana caranya? Yang pertama itu mulailah dengan menulis topik utama di tengah kertas. Mengapa harus di tengah kertas? Agar kita lebih bebas untuk mengekspresikan atau kita lebih bebas untuk memulai garis-garis selanjutnya. Yang kedua yaitu gunakan ilustrasi gambar, simbol-simbol, kode-kode pada keseluruhan peta konsep. Nah, ilustrasi gambar di sini berguna untuk memberikan, untuk menarik mind mapping ini sehingga siswa lebih tertarik untuk mendengarkan atau lebih tertarik untuk membuatnya. Yang ketiga yaitu pilih kata-kata kunci yang pada tiap-tiap cabang yang dikembangkan. Nah, kata-kata kunci ini agar siswa lebih fokus terhadap materi yang akan dibuatnya. Yang keempat yaitu setiap kata atau gambar harus berdiri sendiri pada setiap garis atau cabangnya. Yang kelima yaitu cabang-cabang yang dibuat harus terkait dengan topik utama di tengah kertas. Jadi cabang-cabang ini tidak boleh keluar dari topik yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu buat garis atau cabang yang sama panjang dengan kata-katanya. Yang ketujuh, gunakan warna-warni dalam peta pikiran, paling tidak 3 warna sesuai dengan selera. Warna-warna ini dapat membuat mind mapping lebih hidup dan berwarna. Yang ke-8 yaitu kembangkan bentuk pikiran sesuai dengan gaya atau kreativitas masing-masing. Dan yang ke-9, sisakan ruang untuk menambah tema berikutnya. Soimin menjelaskan langkah-langkah mengimplementasikan model pembelajaran mind mapping sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan atau yang ingin dicapai. Yang kedua, guru menyajikan materi. Yang ketiga, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang anggotanya 2 orang. Yang keempat, siswa merancang peta pikiran. Yang kelima, siswa mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok. Yang keenam, guru memberikan simpulan kepada siswa dalam penjelasan materi yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran mind mapping.
Alamsyah menjelaskan ada 7 manfaat menggunakan metode mind mapping atau peta pikiran, yaitu yang pertama, dapat melihat gambaran secara menyeluruh dengan jelas. Yang kedua, dapat melihat detailnya tanpa kehilangan benang merahnya antar topik. Yang ketiga, terdapat pengelompokan informasi. Yang keempat, menarik perhatian mata dan tidak membosankan karena banyak gambar dan warna yang menarik. Yang kelima, mudah mengingatnya karena ada penanda-penanda visualnya. Yang keenam, memudahkan siswa dalam berkonsentrasi. Dan yang ketujuh, proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan gambar-gambar, warna, dan lain-lain. Selanjutnya ada kekurangan model pembelajaran mind mapping. Yang pertama yaitu hanya siswa yang aktif terlibat dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, tidak sepenuhnya murid belajar dengan fokus atau berkonsentrasi tinggi. Berikut ada contoh mind mapping atau peta pikiran. Silakan dapat dipahami atau dilihat lebih rincinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materinya dapat bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.